Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Didi berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak, seperti yang telah Pak Didi tampilkan di sini, hari ini kita akan mulai dengan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita awali mulai dari pelajaran 1 dengan topik ketika Allah bercermin. Nah, anak-anak, ini adalah pelajaran pertama kita untuk pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 5. Maka mari kita simak pembelajarannya untuk hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak Pak Didi ingin menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa sambil menyimak. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan perbedaan ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. Dan yang ketiga adalah diharapkan mampu menjelaskan keunggulan manusia dengan ciptaan lainnya. Lalu yang keempat adalah menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah. Nah, ini adalah 4 pokok pembelajaran kita hari ini. Mari kita akan mulai menyimaknya dan membahas satu demi satu. Nah, anak-anak, jika kalian perhatikan, ketika kamu bercermin, apa yang kamu lihat? Ya, Pak Didi yakin anak-anak semuanya sering bercermin di rumah. Pasti habis mandi atau sebelum bepergian, yang dicari adalah cermin. Bahkan tidak hanya anak-anak, ibu bapak, saudara atau saudari kalian di rumah pasti mencari cermin. Nah, ketika bercermin, apa yang kita lihat? Itulah pertanyaannya. Nah, maka ketika anak-anak bercermin, yang kita lihat adalah wajah kita, rambut kita, mata kita, tangan, hidung, ataupun telinga. Itu yang kita amati ketika kita bercermin. Bahkan ada yang tidak puas harus menggunakan cermin yang gede sehingga bisa melihat seluruh badannya. Ini yang kita tangkap dari cermin tentang diri kita. Kita bercermin tentang diri kita, wajah kita, badan kita. Itu yang kita tangkap dari pantulan cermin. Kemudian, pada saat kita bercermin, kita juga akan menemukan kesamaan kita dengan ibu atau ayah yang melahirkan kita. Nah, biasanya pada saat kalian bercermin, kalian akan mengidentifikasikan wajah kalian. Oh, ternyata hidung saya ini mirip hidung bapak. Sama-sama mancung. Ya. Rambut saya itu ternyata nggak ikut sama rambut ibu. Kalau rambut ibu agak sedikit gelombang, tapi kalau rambut saya ini ikut rambutnya bapak. Rambutnya lurus. Warna kulit misalnya, kalian bisa mengidentifikasi kira-kira warna kulit kita tuh itu adalah turunan dari genetiknya siapa, ayah atau ibu. Begitupun dengan wajah. Kadang ada anak-anak tertentu yang kemudian dia melihat muka saya tuh mirip dengan ibu tapi mirip juga dengan bapak. Nah, disinilah kita mampu menemukan persamaan kita dengan orang lain melalui pengalaman ketika kalian bercermin. Nah, kemudian pertanyaannya, apa ya yang dilihat Allah ketika Allah bercermin? Allah bercermin? Pak, emang pada waktu itu Allah menciptakan langit dan bumi? Ada cermin saat itu? Tidak ada. Saat itu tidak ada. Tetapi Allah kemudian mencerminkan dirinya, mengenali dirinya. Nah, Allah
menciptakan sesuatu yang baru dalam rupa manusia, baik itu laki-laki maupun manusia perempuan. Dan kitalah adalah cerminan Allah itu sendiri. Nanti kita akan melihat di dalam bacaan kitab suci ketika Allah menciptakan manusia dengan menurut rupa Allah sendiri. Nanti kita akan bahas bersama-sama di dalam bacaan kitab suci Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Allah menciptakan kita dengan sungguh baik adanya, dan kita adalah cerminan Allah itu sendiri. Nah, dari cerminan Allah itu sendiri kemudian kita mampu mengenal ciri-ciri kita. Ya, ini yang tadi disampaikan, kita diharuskan mampu mengenal ciri-ciri fisik perempuan dan laki-laki. Sebagai cerminan Allah, kita harus tahu ciri fisik kita. Misalnya yang laki-laki biasanya memiliki kumis kalau sudah beranjak dewasa, kemudian memiliki jakun agak menonjol di sini. Ini adalah jakunnya. Kemudian tubuhnya sedikit berotot. Lalu kalau perempuan ciri fisiknya apa? Biasanya pada umumnya perempuan kulitnya cenderung halus, suaranya cenderung lebih lembut, dan kemudian ada ciri kodrati yang melekat pada perempuan adalah bisa mengandung dan melahirkan. Itu adalah ciri-ciri antara perempuan dan laki-laki. Silakan anak-anak di rumah bisa mencoba mengidentifikasikannya. Kalau kalian punya saudara laki-laki atau saudari perempuan, silakan duduk berdua dan perhatikan tekstur kulit kalian dengan tekstur kulit saudara atau saudari kalian. Kalau ada punya kakak yang sudah gede, misalnya 2 orang cewek dan cowok, perhatikan kira-kira kakak cowok saya punya kumis atau tidak, kakak cewek saya punya kumis atau tidak. Atau gampangnya lihatlah ayah atau ibu di rumah, sehingga kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri fisiknya. Biasanya badan ayah itu cenderung lebih berotot, memiliki jakun. Ya, kalau perempuan biasanya tidak memiliki jakun. Oke, kita lanjut. Hari ini, seperti yang tadi disampaikan, kita akan bersama-sama mendalami bacaan kitab suci sebagai dasar biblis untuk kita berbicara tentang ketika Allah bercermin. Di sini tadi sudah tampilkan bacaan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kali ini tadi dia mengajak kita untuk membacanya ayat demi ayat. Kita perhatikan di sini pada Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian pada ayat 27, mari kita baca lagi Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian pada ayat 28, setelah Allah menciptakan manusia perempuan dan laki-laki, pada ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ini anak-anak bacaan kitab suci yang menjadi
pemenuhan kita hari ini. Nah, mari kita lihat peneguhannya secara umum. Kejadian ayat pasal 1 ayat 28 sampai ayat 26 sampai 28. Pada intinya di sini mau menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Allah mencerminkan dirinya, badannya, mencerminkan tubuhnya dalam diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Jadi Allah tidak menciptakan kita menurut gambar dan rupa hasil halusinasi Allah, hayalan Allah. Oh ya, saya menciptakan manusia. Mari kita menciptakan manusia menurut ide saya. Bentuk wajahnya seperti ini, kakinya seperti ini, tangannya seperti ini. Tidak, Allah tidak berpikir seperti itu. Pada ayat 26 dengan jelas Allah mengatakan bahwa baiklah, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Allah mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, di sini letak pertanyaan refleksi ketika Allah bercermin bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah bercermin, Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya sendiri. Ini adalah peneguhan untuk kita pada mata pelajaran kita hari ini dengan tema ketika Allah bercermin. Itu mau menekankan bahwa Allah menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kemudian pada materi selanjutnya di sini pada ditampilkan makna manusia sebagai citra Allah. Apa sih maknanya? Manusia laki-laki dan perempuan mirip atau serupa dengan Allah. Artinya kita sebagai manusia mestinya diharapkan mampu berperilaku seperti Allah yang baik. Jadi anak-anak di rumah, ketika kalian misalnya tidak menuruti perintah orang tua, berarti saat itu juga kalian tidak mencerminkan diri kalian sebagai cerminan Allah. Atau kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, mencuri misalnya, berarti saat itu kalian tidak mencerminkan Allah. Atau kalian mengejek, berarti saat itu kalian tidak mencerminkan perilaku kealahan dalam diri anak-anak. Seperti apa maknanya? Jadi seperti tadi yang telah dikatakan, sikap yang tidak berperilaku seperti Allah yang baik itu seperti apa misalnya? Suka berkelahi, mengejek, mencuri, dan banyak hal-hal negatif yang tidak baik. Maka saat itu kalian tidak berperilaku seperti Allah yang tercermin di dalam diri kalian. Nah, bagaimana Pak Didi saya bisa menampilkan cerminan Allah dalam diri saya? Ya, di sini Pak Didi tampilkan ada dua contoh. Ini sikap baik sebagai cerminan Allah. Misalnya, kita memberikan sedekah atau membantu sesama. Ada teman yang terjatuh, kita menolong. Ya, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan pada dimensi manapun. Saat itulah anak-anak sudah mencerminkan cerminan Allah di dalam diri anak-anak. Nah, anak-anak penting selanjutnya di sini Dia menampilkan juga keunggulan manusia sebagai citra Allah dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Nah, ini adalah keunggulan kita. Yang pertama, memiliki daya cipta. Kemudian yang kedua adalah memiliki rasa. Dan yang ketiga adalah memiliki karsa. Ini tiga keunggulan pokok pada manusia sebagai cerminan Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Makhluk lain tidak akan memiliki cipta, rasa, dan karsa. Nah, apa itu cipta, rasa, dan karsa? Mari kita simak satu persatu. Memiliki daya cipta.
Daya cipta artinya kita diberi kemampuan, ya, kemampuan manusia untuk mewujudkan atau menciptakan sesuatu dengan menggunakan ingatan atau pikiran. Itu adalah daya cipta yang kita miliki. Misalnya, anak-anak mampu melukis, mampu menciptakan robot, mampu membuat segala sesuatu. Maka pada saat itu anak-anak sedang menunjukkan keunggulan anak-anak yang memiliki daya cipta dibandingkan manusia, dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Ini adalah daya cipta yang kita miliki. Tidak ada daya cipta ini pada makhluk lain. Kemudian yang kedua, memiliki rasa. Seperti apa kalau manusia memiliki rasa? Rasa atau perasaan itu merupakan sebuah kemampuan manusia dalam merasakan sesuatu, baik itu senang, sedih, atau kepedulian pada sesama. Ada rasa di dalam diri kita. Ini keunggulan kita. Rasa ini biasanya kita wujudkan dalam bentuk empati kita terhadap orang lain. Misalnya apa? Kita punya empati, ada rasa untuk menolong anak yatim, menolong teman yang jatuh, menghargai sesama yang berbeda agama, suku, budaya, bahasa. Karena kita hidup di bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam. Ketika kita berada dalam keanekaragaman seperti ini, maka rasa atau empati di dalam diri kita harus benar-benar kita tunjukkan. Dan ketika anak mampu menunjukkan rasa atau empati di dalam diri dengan sesama, maka pada saat itulah kalian sudah mencerminkan Allah di dalam diri kalian. Saat itulah anak-anak sudah menunjukkan keunggulan anak-anak dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah memiliki rasa. Memiliki karsa. Memiliki karsa artinya kita memiliki kemampuan dalam meraih sesuatu atau cita-cita. Setiap pribadi manusia selalu memiliki karsa ini, selalu memiliki cita-cita, ya, selalu memiliki kemampuan untuk meraih keinginan-keinginan kita. Misalnya apa? Anak-anak misalnya memiliki keinginan untuk menjadi tentara. Ada yang keinginan menjadi bidan, keinginan menjadi pelawak. Ya, kemarin di kelas 4 tadi pernah tanya, cita-cita kalian mau menjadi apa? Ada yang menjawab ingin menjadi polisi, ada yang menjawab ingin menjadi guru. Ya, ini yang saya ingat persis misalnya pada Valen ingin menjadi guru misalnya. Terus siapa ya kemarin ketika pada ditanya cita-citanya, Heskia kalau nggak salah itu menjawab ingin menjadi tentara. Nah, keinginan yang kalian wujudkan di dalam diri kalian itu adalah karsa kalian, ya, untuk meraih suatu cita-cita. Ini kelebihan kita dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Anak-anak, lalu apa sih yang menjadi kita sebagai citra Allah? Ya, kita tidak hanya unggul dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, tetapi Allah memberikan tugas kepada kita. Di dalam bacaan kitab suci yang telah kita baca tadi, Allah dengan jelas memberikan tugas kepada kita. Di sini pada di berakumnya, yang pertama misalnya Allah memberi tugas kepada kita untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberikan kuasa sepenuhnya kepada kita. Namun kita yang memiliki rasa, kita harus bersikap secara bijaksana atas kuasa yang diberikan Allah kepada kita. Ya, bersikap bijaksana artinya apa? Ketika kita diberi kuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang melata yang merayap di bumi, kita mestinya bersikap bijak.
Misalnya ketika kita mau menangkap ikan, tangkaplah ikan dengan bijak. Jangan menggunakan pukat harimau atau bom, ya, karena itu dapat merusak biota laut. Ya, kita diberi kuasa untuk atas binatang yang merayap di atas permukaan bumi, segala binatang melata. Bukan berarti semua binatang yang ada di atas muka bumi kita lakukan sesuka kita. Ingat, kita memiliki rasa. Rasa ini yang kemudian menentukan logika kita, akal kita, pikiran kita untuk bertindak atas tugas-tugas yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang kedua, ini adalah tugas kodrati manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kita diberi tugas kodrati untuk berkembang biak dan beranak cucu. Maka di dalam kehidupan sosial masyarakat kita bertemu di mana-mana selalu ada yang namanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki. Bahkan di dalam gereja Katolik memasukkannya sebagai satu sakramen. Kenapa? Karena perkawinan menyatukan perempuan dan laki-laki tidak hanya menyatukan secara emosional belaka, tetapi disatukan secara sakramental, di mana Allah hadir di dalam diri mereka sebagai sebuah keluarga. Dan ketika mereka hadir sebuah keluarga, di saat itulah keluarga menjalankan tugas dari Allah, yakni salah satunya adalah tugas kodrati, melahirkan kalian sebagai anak-anak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sekali lagi kita diberi kuasa oleh Allah untuk memenuhi bumi ini dan menaklukkan bumi ini. Namun sekali lagi kita diberi rasa. Dengan rasa itu kita menaklukkan bumi dengan menggunakan pikiran, dengan logika kita untuk menaklukkan bumi secara bijaksana. Jadi jangan salah kaprah pada bagian-bagian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bertindak secara bijaksana. Maka pada bagian ketiga di sini Pak Dinding menyimpulkan bertanggung jawab memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Inilah tugas kita. Ketika Allah memberikan kuasa yang begitu besar, kuasa yang bebas kepada kita, tetapi kita harus memiliki sikap tanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Baik anak-anak, kita lanjut pada selanjutnya. Di sini ada evaluasi belajar sebagai rangkaian pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, setelah memahami materi pelajaran hari ini, Pak Didi ingin menguji kemampuan kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan 3 keunggulan manusia sebagai citra Allah. Ada 3 keunggulan tadi yang sudah Pak Didi sampaikan, bahkan tadi Pak Didi menampilkan beserta contohnya. Kemudian yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Kalau kalian menyimak isi bacaan kitab suci dan bagian tadi penengkuan yang telah Pak Didi sampaikan, maka kalian akan mudah memahaminya. Ini adalah tugas untuk kita hari ini. Silakan disimak, pelajari. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Doa dan bimbingan dari Santo Petrus Canisius akan selalu menyertai kita semua. Selamat belajar untuk anak-anakku semuanya.